Sejarah berdirinya Gereja Kemah Injil Indonesia GKI Mojosongo. Tahun 1980 hingga 1984, Ayubain Kabel bersekolah di Inalta, Surakarta yang berganti nama menjadi STT Berita Hidup di tahun 1989. Selama bersekolah, ada satu ayat yang menjadi dorongan bagi Ayubain Kabel dalam memulai pelayanannya, yaitu Roma 15 ayat 20 yang bunyinya, "Aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain." Tahun 1984 inilah, Ayubain Kabel kemudian memulai observasi pelayanannya. Saat memulai observasi pelayanannya di tahun 1984, Ayubain Kabel bersama istri dan ketiga anaknya sudah mengontrak rumah di Sadon, Karanganyar. Observasi pelayanannya dilakukan setiap hari dengan berjalan kaki dari Sadon menuju Debegan, Solo. Selama 3 bulan, observasi pelayanan di Debegan dilakukan dan akhirnya bertemu satu jiwa bernama Ibu Agus di warung makan. Dari pertemuan inilah, Ibu Agus dan suaminya yang adalah seorang pemborong membuka jalan untuk Ayubain Kabel masuk ke Perumnas Mojosongo dalam melanjutkan observasi pelayanannya. Saat itu, Perumnas Mojosongo Solo sudah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Desember 1983. Tetapi di tahun 1984, sebagian besar pembangunan Perumnas Mojosongo masih berlangsung. Perumnas Mojosongo inilah yang menjadi observasi pelayanan Ayubain Kabel selanjutnya, dengan tiap hari berjalan kaki dari Sadon menuju Perumnas Mojosongo dan terkadang pulang hingga jam 12 malam. Pelayanan terus berjalan dan bertambahlah jiwa yang dimenangkan bagi Kristus Yesus. Dan kebaktian rumah tangga atau KRT mulai diadakan pertama kali dengan dihadiri oleh sekitar kurang lebih 5 jiwa. KRT pertama bertempat di rumah Bapak Yasin Rinjani, Perumnas Mojosongo. KRT terus berlanjut ke rumah yang lain hingga bertambahnya jiwa. Namun, di tengah perjalanan pelayanan ini, ada satu keluarga yang pulang ke Wonogiri tanpa memberitahu Ayubain Kabel. Dari situ, timbullah rasa keputusasaan. Jika pelayanan seperti ini, maka lebih baik ditutup dan kemudian pindah ke tempat yang lain. Tetapi, Tuhan berbicara lain kepada Ayubain Kabel, bahwa itu merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan tetap harus bertahan. Akhirnya, pelayanan itu tidak jadi ditutup dan tetap diteruskan. Walau jiwa berkurang, namun Tuhan tambahkan lagi dengan total 35 jiwa selama setahun itu. Desember 1984 bertempat di rumah Ibu Muji, dimulailah acara Natal Perdana. Acara Natal Perdana tersebut dengan menonton film yang dibawakan oleh Wally Albrecht, misi CNMA dari Kanada. Tahun 1985, Ayubain Kabel bersama istri dan ketiga anaknya memutuskan pindah kontrak di Rinjani, Perumnas Mojosongo. Dari situlah Ayubain Kabel dan Wally Albrecht mulai berpikir untuk membangun sebuah gereja. Wally Albrecht, misi CNMA dari Kanada yang bersama Ayubain Kabel dalam pelayanan, ikut membantu dalam pencarian tanah. Pencarian tanah dimulai dari Lambo Batang dan akhirnya mendapatkan tanah di Busuan, Perumnas Mojosongo. Dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakanlah peletakan batu pertama. Wally Albrecht, misi CNMA dari Kanada, dialah yang membantu menyelesaikan pembangunan gereja beserta penambahan fasilitas gereja, yaitu kursi dan meja. Dan pada tanggal 20 Desember 1985, diadakanlah peresmian Gereja Kemah Injil Indonesia Mojosongo yang dihadiri oleh Ketua Wilayah, RT, dan Gembala Sidang. Pembangunan Gereja GKI Mojosongo ini memang terlalu besar, tetapi tidak terlintas di pikiran apakah gereja sebesar ini bisa dipenuhi dengan jiwa-jiwa atau tidak. Namun ternyata Tuhan tambahkan jiwa-jiwa bagi Kristus hingga saat ini, karena pelayanan tersebut adalah milik Tuhan, bukan milik pribadi. Dan oleh karena anugerahnya, GKI Mojosongo saat ini genap berusia 38 tahun di tanggal 20 Desember 2023. Kami dari Yayasan Kami kaum pria. Kami dari Berkawan